Pratu Reza menunjuk ke tanah lembek yang terlihat seperti bekas galian baru. Serka Bagas mendekat, jongkok, menyentuh permukaan tanah. Tanah ini baru saja ditimbun, dan aku yakin sesuatu dikubur di sini. Tak ada jejak binatang. Terlalu rapi. Gali di sini. Hati-hati! Perintah Serka Bagas langsung diikuti. Beberapa prajurit turun tangan dengan pisau komando dan sekop kecil. Belum sampai 5 cm tanah digali, suara lirih terdengar. Tolong, tolong kami. Mata membelalak. Suara itu nyata. Serka Bagas langsung berteriak. Gali terus. Mereka masih hidup. Tanpa pikir panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari ada tim elit TNI melaksanakan misi rahasia menyelamatkan 4 TKW Indonesia dari sindikat perdagangan manusia di hutan Kamboja. Misi berubah jadi baku tembak dan pelarian hidup mati, namun para prajurit bersumpah membawa para korban pulang hidup-hidup. Bagaimana kisah selengkapnya dari cerita ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Malam itu, suasana di ruang operasi Mabes TNI terasa menyesakkan. Sunyi. Hanya suara kipas angin yang mendesing pelan, seolah menjadi satu-satunya saksi ketegangan yang menggantung di udara. Seorang perwira tinggi berdiri tegap di depan para prajurit pilihan. Wajah-wajah mereka tegang, tapi penuh semangat. Di tengah ruangan, Letnan Sertu Bagus, pemimpin tim, berdiri menatap layar peta yang memperlihatkan wilayah Kamboja. Langit di luar tampak berat, seolah alam pun tahu. Misi kali ini bukan misi biasa. Ini jauh lebih berbahaya dari apapun yang pernah mereka hadapi. Tim, kita nggak dikirim untuk tugas yang ringan kali ini, ucap Kapten Budi, sang komandan operasi. Suaranya tegas, tapi terasa ada beban besar yang ia simpan sendiri. Di Kamboja, ada 4 perempuan Indonesia yang disekap. Mereka dijual. Dipaksa melayani lebih dari 20 pria setiap hari. Mereka bukan cuma jadi korban perdagangan manusia, tapi juga dipaksa hidup dalam neraka. Semua mata kini menyala bukan karena takut, tapi karena amarah dan tekad. Ini bukan sekadar misi, ini adalah panggilan nurani. Misi penyelamatan, misi kemanusiaan. Waktu kita terbatas. Kalau sindikat itu merasa terancam, mereka bisa memusnahkan bukti, termasuk para korban. Kita harus bekerja tanpa suara, tanpa jejak, dan pastikan tak ada satupun dari mereka yang tersisa di tangan para iblis itu. Lanjut Kapten Budi. Bagus mengepalkan tangan. Darahnya mendidih, bukan karena takut, tapi karena tanggung jawab. Raka, Ardi, Kopdawira, dan Sertu Ivan berdiri bersamanya. Siap berangkat, siap menjalani misi paling berbahaya dalam hidup mereka. Beberapa jam kemudian, helikopter Mimina 17 militer menggetarkan langit Kamboja yang gelap dan mendung. Di dalamnya, tim kecil itu terdiam, hanya deru baling-baling dan degup jantung mereka yang terdengar. Bagus menatap peta usang bertanda tinta merah. Itu adalah koordinat terakhir yang dikirim Intel. Lokasinya, sebuah titik terpencil di hutan Kardemum, wilayah yang dikenal tak hanya karena sulit dijangkau, tapi juga karena kekejaman yang tersembunyi di dalamnya. 2 hari lalu, satelit kita menangkap aktivitas mencurigakan di sini, ucap agen lokal sambil menunjuk layar kecil. Ada bangunan semi permanen di tengah hutan. Kami yakin itu markas transit para korban. Kopdawira mengusap wajah, menahan marah. Mereka pikir bisa sembunyi di balik pohon-pohon ini. Raka Ardi, yang duduk di samping jendela, melihat kabut mulai turun. Gelap, mengerikan. Berapa banyak korban yang udah dibuang di tempat kayak gini, tanpa ada yang tahu. Kita pastikan, 4 TKW itu pulang. Hidup, ucap Bagus pelan, tapi tegas. Helikopter mendarat jauh dari target. Sisanya, mereka harus jalan kaki, menembus hutan hujan tropis yang penuh jebakan. Langit makin gelap. Hujan rintik turun. Tanah berlumpur, setiap langkah berat, tapi tak ada yang mengeluh. Mereka tahu, ini bukan saatnya mundur. Mata mereka awas, telinga mereka tajam. Di hutan ini, suara ranting patah bisa berarti 2 hal. Hewan buas atau penjaga bersenjata. Malam pun datang dengan cepat. Mereka berhenti di balik semak tinggi, mengendap dalam diam. Dari kejauhan, cahaya redup tampak memancar dari bangunan kayu di tengah hutan. Itu dia, sarang para pelaku kejahatan. Dan disitulah
4 nyawa menunggu harapan terakhir mereka. Misi ini bukan cuma soal keberanian. Ini soal kemanusiaan, soal keadilan, dan mereka bersumpah. Mereka akan membawa para korban itu pulang, hidup, dijaga oleh 2 pria bersenjata laras panjang itu dia, markasnya, sertu Ivan menurunkan teropongnya perlahan. Nafasnya tertahan. Target terkonfirmasi, bisiknya. Serka Bagus memberi isyarat tangan. Tahan posisi. Jangan gegabah. Ingat, yang kita selamatkan bukan 1, tapi 4 nyawa. Mereka belum tahu bahwa di balik dinding kayu yang reot itu, 4 perempuan Indonesia tengah meringkuk dalam ruangan gelap. Tubuh mereka lemas, penuh luka. Bahkan, beberapa dari mereka sedang mengandung. Dan malam itu, langit Kamboja menjadi saksi bisu dimulainya misi penyelamatan yang tak biasa. Langkah para prajurit TNI itu pelan, nyaris tanpa suara. Sunyi malam di hutan terasa menyesakkan hembusan angin. Suara dedaunan dan serangga malam seperti alarm alami yang terus mengingatkan. Kalian sedang bukan di tanah sendiri. Tiba-tiba, Ivan mengangkat tangannya kode berhenti. Mereka berjongkok di balik semak rimbun. Dari celah dedaunan, bangunan kayu itu tampak jelas. 2 pria bersenjata berjaga di depan. Dari lubang kecil di dinding, terdengar samar suara perempuan. Tertahan, tersiksa. 4 titik panas, kata Ganda pelan, sambil menunjukkan alat pelacak di tangannya. Suhu tubuh, kemungkinan besar manusia. Ratu Damar menelan ludah. Itu mereka, para TKW itu. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Sebuah pikap tua muncul, membawa 5 pria asing bertubuh tegap, tertawa keras dalam bahasa yang tidak dimengerti. Misi diam-diam ini berubah menjadi balapan melawan waktu. Formasi serang, teriak Adit pelan namun tegas. 2 personel ke kiri, 2 ke kanan. Ivan ambil posisi di belakang mobil. Disinilah naluri tempur mereka diuji di medan asing. Target mereka tak bersenjata, tapi dijaga ketat. Sementara itu, di dalam bangunan, ke-4 perempuan itu duduk merapat. Tangisan tertahan, tangan saling menggenggam. Suara dari luar membuat mereka makin gelisah. Apakah malam ini kita dibawa lagi? Bisik Rani. Suaranya bergetar. Belum sempat ada yang menjawab. Geubrak. Pintu belakang ditendang terbuka. Seorang pria besar masuk sambil tertawa kasar. Siapa giliran malam ini? Namun, sebelum dia sempat melangkah, dar! Letupan pendek, presisi, mematikan. Penjaga di luar panik. Sertu Ivan menyelinap dari celah belakang. Berdiri di depan mereka, tegak, gagah, berseragam loreng. Tenang, kami dari TNI Indonesia. Kami datang untuk menyelamatkan kalian. Jangan bersuara. Tangis Rani pecah. Tangis lega, tangis yang tak bisa ditahan setelah sekian lama hidup dalam gelap dan derita. Namun haru itu belum selesai. Tiba-tiba duar, suara tembakan bersahutan dari luar. Tim, mereka datang. Kita butuh backup sekarang juga. Seru Ganda lewat radio. Operasi penyelamatan berubah jadi pelarian hidup dan mati. 4 TKW digendong, dipapah, dibawa keluar. Nyawa mereka kini bergantung sepenuhnya pada nyali dan keberanian prajurit-prajurit TNI. Suara teriakan dan tembakan semakin dekat. Salah satu penjaga berhasil lolos dan membunyikan alarm. Suasana kacau. Adit, mereka mengepung dari kanan. Formasi bertahan, jangan sampai mereka tembus. Ivan sigap, 1 peluru tepat menghantam kaki penjaga yang hendak menyerbu. Lindungi para korban, seru Adit. Kopda Fajar segera membawa para wanita itu ke pojok aman dalam bangunan. Ya Allah, kita bakal mati di sini. Tangis Rina meledak. Fajar menggenggam tangannya. Tidak, kami datang untuk membawa kalian pulang. Di luar, semakin banyak langkah kaki. Sekitar 10 orang bersenjata kini mengepung. Mereka bukan preman biasa, mereka terlatih. Ini bukan sindikat ecek-ecek, gumam Serka Juna. Adit menarik napas dalam-dalam. Kita nggak bisa tunggu lama, Juna. Siapkan rute evakuasi lewat belakang. Ivan, tahan barisan depan. Cukup 5 menit. Tembakan masih bersahutan. Sementara itu, Serka Juna menendang papan kayu lapuk di belakang gubuk membuka jalan evakuasi terakhir. Dan dari sinilah pertempuran sebenarnya dimulai. Di balik dinding lapuk itu, tersembunyi sebuah lorong sempit yang menembus ke semak-semak lebat. Lewat sini, seru Letda Adit cepat. Rina, Sari, Dinda dan Melati dipandu untuk bergerak sigap. Tubuh mereka gemetar, tapi untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan dijadikan budak nafsu pria-pria tak dikenal, harapan mulai muncul. Langkah kaki mereka terburu,
Jantung berdetak tak karuan. Di belakang, Letda Adit mundur perlahan, terus menembak untuk melindungi. Sebuah peluru nyaris menyambar helmnya. Kita harus keluar. Sekarang juga. Namun baru beberapa meter menembus semak, seorang pria dari arah utara memotong jalan. Senapan laras panjang diarahkan langsung ke mereka. "Berhenti!" Dinda menjerit. Tubuhnya jatuh terduduk ketakutan. Tapi sebelum pria itu menarik pelatuk dor, sebuah tembakan presisi menumbangkan sang penjaga. Dari balik pepohonan, 2 personel TNI dari tim bantuan muncul. "Kami cover kalian," seru salah satu dari mereka. Letda Adit menatap tak percaya. "Bambang, kalian berhasil tembus juga. Evakuasi 500 meter ke arah barat. Tapi kita cuma punya 10 menit. Tanpa buang waktu, tim TNI dan keempat korban melanjutkan pelarian. Nafas mereka terengah. Tubuh penuh peluh, luka dan lelah. Tapi cahaya harapan makin terang. Di belakang mereka, sisa-sisa sindikat bersenjata mulai mengejar. Malam Kamboja menjadi saksi bisu perjuangan hidup dan mati ini. Langkah mereka menyusuri hutan gelap. Suara ranting patah tiba-tiba terdengar dari arah timur. Semua langsung membeku. Ada suara, bisik Ratu Jeffrey sambil mengangkat senjatanya. Kruk, bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Tiba-tiba, Rina menjerit histeris, jatuh ke tanah. Itu dia yang paling sering masuk ke gubuk. "Dia yang Rina!" Letda Adit merangkulnya. "Kita udah jauh dari mereka. Fokus untuk pulang." Ketakutan itu membuat langkah para korban makin berat. Tapi Desi yang paling tenang menggenggam tangan melati. "Kita pasti bisa keluar. Mereka jaga kita sekarang." Mereka terus menyusuri sungai kecil, licin, gelap. Tiba-tiba, suara radio terdengar. V01, evakuasi pindah ke koordinat C79. Musuh terlalu dekat. Letda Adit mendengus. Koordinat baru berarti mereka harus memutar jauh melewati lereng batu. "Kita percepat langkah, kalau enggak, pagi bisa jadi neraka." Tanpa mereka sadari, sepasang mata sedang mengawasi dari balik semak. Seorang pria bertubuh besar, salah satu pemimpin jaringan perdagangan gelap itu, mengikuti mereka. Ia kenal hutan ini lebih baik dari siapapun. Dan ia tidak akan membiarkan barang berharganya kabur begitu saja. Sementara itu, Desi terjatuh, kakinya terkilir saat melompati akar besar. Ratu Hendra, tanpa pikir panjang, langsung menggendongnya. "Terima kasih," Desi berbisik. "Tenang, tugas kami bukan cuma perang, kami juga jaga rakyat kami," jawab Hendra sambil tersenyum. Langkah mereka makin berat, tapi kini dipenuhi keyakinan. Mereka tak lagi melarikan diri. Mereka sedang pulang bersama harapan. Langit mulai terang saat rombongan Letda Adit kembali menyusuri jalur sempit. Udara terasa aneh, lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menanti. Aneh, lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menanti. Keempat TKW kini berjalan pincang. Kaki mereka bengkak, nafas terengah. Tapi mereka terus dipandu. Namun jalur yang semalam aman kini berubah. Lubang jebakan, akar-akar tajam, bahkan ranjau-ranjau yang sebelumnya diberi tanda, menghilang. Jalur ini dibaca orang. Gumam Sertujaya curiga. Tiba-tiba, suara gesekan dedaunan dari sisi kanan. Semua prajurit langsung tiarap. Senjata mereka mengarah ke sumber suara. Hening. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu, suara napas cepat dan langkah tergesa mulai terdengar. Dari balik semek-simek, muncul seorang pria lokal lusuh, penuh luka, dan wajahnya pucat ketakutan. Dengan tangan terangkat tinggi-tinggi, dia berteriak dalam bahasa Melayu yang tercampur logat daerah. "Aku tahu di mana perempuan lainnya. Mereka masih di pinggir sungai, 2 kilometer dari sini." Letda Adit menatap matanya, mencoba membaca kejujuran dari wajah yang penuh debu dan darah itu. Ia ragu, tapi waktu tak bisa menunggu. "Hendra, Jaya, ikut aku." Kopdarian, Pratu Bagas tetap di sini. Lindungi para korban, bawa mereka ke titik pengungsian. Mereka pun bergegas menyusuri hutan, menuju arah sungai tanpa banyak bicara. Hanya satu tujuan di kepala mereka, menyelamatkan siapapun yang masih hidup. Di tempat lain, Rina, salah satu TKW yang baru diselamatkan, memeluk perutnya yang mulai membesar. Tangisnya jatuh tanpa suara, menyimpan luka dari kebiadaban yang tak sanggup ia ungkapkan. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Tolong, jangan biarkan mereka tertinggal di sana." Kopda Ryan menunduk, menyentuh bahunya pelan. "Kami pastikan tak ada satupun yang tertinggal di hutan ini." Langit mulai menghitam, kabut turun perlahan menyelimuti jalur sempit yang mereka tapaki. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari arah timur. Disusul teriakan yang tertahan. "Berhenti!"
Serka Guntur mengangkat tangan. Semua langsung diam. Telinga mereka bukan telinga biasa. Mereka terlatih membedakan suara hutan dan suara manusia. Kali ini, suara itu jelas tangisan. Suara minta tolong. Koordinat timur laut. 500 meter. Kopdarama menatap layar termal kecil di tangannya. 2 objek bergerak dan 1 anjing penjaga. Pratulira membelalak. Mereka tahu kita datang. Tanpa perlu aba-aba panjang, tim langsung dibagi. Guntur memimpin kelompok kecil, menyusup ke sumber suara. Sementara tim lainnya menjaga para korban dan pria lokal yang makin gelisah. Langkah mereka cepat, nyaris tanpa suara. Di depan sana, terlihat sebuah pondok reo tatap rumbia, dinding papan, tersembunyi di balik semak. Cahaya samar tampak bergetar dari dalamnya, entah dari lampu minyak atau api unggun kecil. Tapi yang jelas, bau busuk menyengat, menusuk hidung. Dekati perlahan, senjata siaga. Jangan tembak kecuali diperintah. Mereka mendekat. Suara tangisan terdengar jelas. Suara perempuan dan suara lelaki yang tengah marah. Pintu pondok terbuka. Dalam hitungan 3, Guntur memberi kode. Terobos, angkat tangan TNI. Tampak 2 pria berbadan besar sedang mengikat seorang wanita muda ke tiang bambu. Wajah wanita itu penuh luka dan air mata. Saat melihat seragam TNI, matanya langsung membelalak antara takut dan harapan. Salah satu pria penjaga mencoba meraih senjata, tapi Pratuwira lebih cepat tendangannya, menghantam senapan, dan menjatuhkan pelaku ke tanah. Yang satunya kabur lewat jendela, tapi peluru TNI lebih cepat. Setelah keduanya dilumpuhkan, wanita itu langsung memeluk kaki Serka Guntur, menangis keras. Tolong, teman saya masih ada 2 lagi. Mereka dikurung di kandang. Seperti binatang, Guntur mengangguk cepat. Kami akan temukan mereka. Namun sebelum mereka sempat keluar dari pondok, boom! Ledakan kecil mengguncang tanah di belakang. Tanah berguncang, asap tipis mengepul dari balik semak, seperti ada jebakan yang disiapkan, atau sesuatu yang sengaja ditanam. Suasana kembali mencekam. Angin malam membawa desiran dedaunan yang terasa seperti bisikan atau peringatan. Serka Bagas dan tim Alfa segera menyisir area belakang pondok. Ada yang janggal. Lihat ini. Pratu Reza menunjuk ke tanah lembek yang terlihat seperti bekas galian baru. Serka Bagas mendekat, jongkok, menyentuh permukaan tanah. Tanah ini baru saja ditimbun, dan aku yakin sesuatu dikubur di sini. Tak ada jejak binatang. Terlalu rapi. Gali di sini. Hati-hati! Perintah Serka Bagas langsung diikuti. Beberapa prajurit turun tangan dengan pisau komando dan sekop kecil. Belum sampai 5 cm tanah digali, suara lirih terdengar. Tolong! Tolong kami. Semuanya terdiam. Mata membelalak. Suara itu nyata. Serka Bagas langsung berteriak. Gali terus. Mereka masih hidup. Tanpa pikir panjang, para prajurit menggali seperti dikejar waktu. Tak sampai 5 menit, papan kayu lapuk terlihat menutupi semacam ruang kecil di bawah tanah. Salah satu prajurit menyingkirkan papan itu. Dan bau lembab menyembur keluar. 2 pasang mata ketakutan menatap dari bawah. 2 perempuan muda wajah penuh lumpur, rambut acak-acakan, tubuh lemah tapi mereka masih hidup. Mereka menangis saat melihat cahaya senter dan seragam hijau. Tenang, kalian selamat sekarang, ujar Bagas, lembut namun penuh wibawa. Ia mengulurkan tangan, membantu mereka naik satu persatu. Salah satu perempuan hampir roboh saat berdiri. Rangga langsung menopangnya. Wajahnya pucat, tapi harapan mulai terlihat di matanya. Kalian dari Indonesia? Tanya Bagas. Perempuan itu mengangguk pelan, sambil menahan isak. Kami dijebak, kami kira akan kerja di hotel. Tapi kami disekap. Salah satunya memegangi perutnya membesar. Bagas hanya bisa menatap dengan iba. Luka mereka bukan cuma fisik. Tolong, masih ada yang lain di dalam hutan. Mereka masih hidup. Kalimat itu terdengar lirih. Sebelum perempuan itu pingsan di pelukan Rangga, tim Alfa langsung bertindak. Kedua korban diberi air, makanan ringan, dan dibungkus selimut militer. Tapi misi belum selesai. Radio menyala. Tim Bravo ke Alfa. Kami menemukan jejak kaki banyak orang. Mengarah ke lembah utara. Mungkin itu markas utama mereka. Bagas menatap anak buahnya. Tak ada waktu beristirahat. Hari ini bukan cuma soal bertahan hidup. Hari ini, kita menyelamatkan nyawa. Langit pagi itu gelap. Awan menggantung rendah, embun membasahi dedaunan. Rombongan TNI dan 4 TKW yang baru diselamatkan melanjutkan perjalanan. Jalur makin sulit, tanah licin bekas hujan malam. Tak ada pilihan.
Mereka harus segera keluar dari wilayah musuh. Serka Yuda memimpin di depan. Di belakang, Prada Ical dan Pratu Reza bergantian membantu Dinda dan Novia berjalan. Tubuh mereka lemah, tapi tekad untuk pulang tak pernah padam. Sedikit lagi, kita harus sampai pos aman sebelum malam, ujar Serka Yuda. Suaranya tegas, meski nafasnya berat. Tiba-tiba jatuh. Rahma terjerembab ke tanah. Perutnya yang membesar tampak berdenyut hebat. Ia menangis. Dia nggak bisa jalan lagi, Pak. Kita harus buat tandu seru Pratu Hiu. Tanpa menunggu aba-aba, para prajurit langsung bergerak. Ranting dipotong, kain disambung. Dalam hitungan menit, tandu darurat selesai. Rahma diangkat dengan hati-hati, dan perjalanan pun dilanjutkan. Sesekali mereka berhenti memberi air dan makanan ringan. Kondisi keempat TKW masih kritis luka, fisik dan trauma membekas jelas. Tapi yang paling menyakitkan adalah rasa malu dan ketakutan yang mereka sembunyikan di balik senyum tipis. Menjelang sore, mereka tiba di dataran tinggi kecil. Kita dirikan pos sementara di sini, ujar Serka Yuda singkat. Tenda darurat dibangun. Api unggun dinyalakan. Aroma mie instan dan kopi sachet mengisi udara. Para korban akhirnya bisa beristirahat. Walau tubuh mereka masih menggigil, Dinda duduk bersandar pada pohon, menatap langit jingga. Pak, saya masih hidup ya, gumamnya lirih. Doa itu lahir dari tanah penuh luka, tapi juga penuh harapan. Langit Kamboja mulai berubah kuning keemasan. Di tengah rimbunnya hutan lebat, langkah-langkah lelah dari rombongan pasukan TNI dan 4 wanita korban perdagangan manusia terus melangkah menuju pos perbatasan. Perjalanan mereka masih sangat jauh, tapi semangat mereka tak pernah padam. Medan yang mereka lalui kian menantang. Ada jurang, sungai dangkal dengan arus licik, dan ancaman patroli kelompok kriminal yang bisa muncul kapan saja. Pak, suara itu apa? Tanya Dita. Salah satu korban, dengan suara pelan, takut. Matanya menatap gugup ke semak-semak. Sersan Bagas langsung angkat tangan, memberi isyarat. Berhenti, semua mendadak diam. Bahkan napas pun terasa terlalu keras. Suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Binatang liar atau sesuatu yang lain? 2 prajurit langsung menyisir sisi jalur dengan senapan siaga penuh. Ketegangan menebal. Ternyata hanya seekor babi hutan yang lari terbirit-birit. Semua langsung menarik napas lega. Tapi ingat, fokus, kita belum aman, tegas Leda Rendra sambil memandang kompas di tangannya. Di antara mereka, kondisi Rani makin lemah. Kehamilannya sudah memasuki bulan ke-7. Dan sejak pagi, dia belum makan. Tanpa diminta, Kopda Wahyu langsung merobek ransumnya, memberikan roti kering dan sebotol air. Tahan sedikit lagi, Bu. Sebentar lagi kita sampai zona aman, ujarnya lembut. Malam mulai turun. Gelap menguasai segalanya. Hanya ada cahaya senter kecil dan bulan yang malu-malu. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara mesin, semua membeku. Matikan semua cahaya, bisik Leda Rendra. Dalam hitungan detik, seluruh tim tiarap di balik akar pepohonan besar. 2 motor trail melintas. Suara tawa kasar pengendaranya menusuk sunyi malam. Patroli musuh. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Saat suara motor akhirnya menjauh, Rendra beri aba-aba. Lanjut, lewat tengah malam, mereka tiba di sungai lebar batas alami menuju zona aman. Wilayah perbatasan Kamboja Thailand, satu-satunya cara menyeberang adalah dengan rakit darurat dari pelampung militer. Satu persatu mereka diseberangkan. Air dingin menyentuh kaki. Gemericik sungai bercampur dengan napas berat para korban. Dan ketika kaki terakhir menginjak daratan seberang, barulah mereka benar-benar percaya. Mereka hampir selamat. Besok pagi, kita jemput kalian pakai helikopter dari pos penghubung, ujar Rendra. Malam ini kita bermalam di sini kalian. Aman sekarang. Malam itu, mereka tidur di tanah. Bantal mereka hanya ransel. Atap mereka adalah langit. Tapi, tidur mereka adalah yang paling nyenyak. Sejak hari neraka itu dimulai, sebuah babak mengerikan hampir usai. Tapi babak baru di tanah air baru akan dimulai. Langit Phnom Penh baru mulai memerah ketika airingan mobil diplomatik dan militer tiba di Kedutaan Besar Indonesia. 4 perempuan muda turun dari kendaraan dengan tubuh gemetar. Tapi di mata mereka ada satu hal yang jelas, harapan. Di belakang mereka, para prajurit Tadit, Rendra, Wahyu, dan Tama berdiri tegak. Tubuh lelah, wajah penuh debu. Tapi dada mereka lapang. Misi ini bukan tentang kemenangan, tapi tentang menyelamatkan hidup. Para korban langsung mendapat perawatan, diperiksa,
diberi pakaian bersih, makanan hangat, dan tempat tidur. Tapi luka di tubuh hanyalah permukaan. Yang paling dalam adalah luka batin. Ratih menangis saat tahu bayinya kritis karena kekurangan gizi. Winda hanya terdiam menatap keluar jendela. Air matanya jatuh satu-satu. Lestari memeluk prajurit-prajurit itu, seolah takut rasa aman itu akan hilang lagi. "Kalian gak sendiri lagi," ucap Tama. Suaranya bergetar. "Kalian akan pulang." Tak lama kemudian, media nasional dan internasional geger. Berita penyelamatan korban perdagangan manusia oleh TNI jadi headline. Pemerintah bergerak cepat. Jaringan sindikat diburu, ditangkap, diadili. Prajurit-prajurit yang terlibat dalam misi diberi penghargaan. Beberapa minggu kemudian, pesawat Garuda Indonesia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. 4 perempuan itu keluar dari pesawat. Keluarga mereka sudah menunggu. Air mata, pelukan, isak tangis yang tertahan akhirnya pecah. Tapi perjalanan mereka belum selesai. Trauma masih menghantui dan bayi-bayi dalam kandungan mereka adalah bukti hidup dari mimpi buruk yang pernah terjadi. Tama berdiri jauh di belakang, tak ingin mengganggu. Tapi saat Ratih melihatnya, dia mendekat. "Terima kasih, Pak," katanya. "Kalau bukan karena kalian, kami mungkin sudah jadi mayat di hutan itu." Tama menunduk. "Yang penting kalian bisa pulang." Matahari pagi menyinari wajah-wajah mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak misi itu dimulai, Tama tersenyum. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.